Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Dan istilah NAPSA adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Narkotika berasal dari bahasa Inggris, narcotics, yang artinya obat bius. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Tetapi setelah diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai UU Nomor 5 Tahun 1997. Di mana ada jenis-jenis bahan pembuatan narkoba, yaitu 1. Narkotika jenis alami. Narkoba jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkoba alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan. 2. Narkotika jenis semi-sintesis. Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi-sintesis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein. 3. Narkotika jenis sintesis. Jenis narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintesis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin dan dexamfetamin. Berdasarkan efek penggunaannya, narkotika golongan 1. Narkoba golongan 1 sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkoba golongan 1. Narkotika golongan 2. Golongan narkoba ini bisa digunakan untuk pengobatan, tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkoba golongan 2. Contohnya adalah morfin dan alfa-progia. Narkotika golongan 3. Narkoba golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi. Membicarakan dampak penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan berdasarkan banyak kriteria, misalnya efek jangka pendek dan jangka panjang, ataupun langsung dan tidak langsung. Selain itu, dampak narkoba juga tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, seberapa banyak yang telah dikonsumsi, dalam jangka waktu berapa lama, kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsi narkoba itu sendiri, maupun faktor lainnya. Berikut adalah dampak narkoba dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi kesehatan. Dampak narkoba jangka pendek dapat berupa perubahan nafsu makan, tidak bisa tidur, detak jantungnya tidak beraturan, perubahan tekanan darah, dan suasana hati, hingga penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, overdosis, bahkan meninggal dunia. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba dalam jangka panjang, ia juga akan mengalami ketergantungan narkoba yang merupakan salah satu bentuk kelainan otak. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan selama zat berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel dalam otak. Kerusakan sel otak yang mengakibatkan ketergantungan itu juga dapat menimbulkan dampak narkoba lain, seperti berkurangnya kepuasan yang dirasakan si penderita ketika makan atau berhubungan seksual, sering merasa stres, tidak bisa membuat keputusan, hingga kehilangan kemampuan belajar dan mengingat. Kondisi ini akan membuat si penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba, bahkan ketika mereka berusaha keras untuk keluar dari jerat barang haram tersebut. Dampak penyalahgunaan narkoba yang lebih luas juga terlihat pada lingkungan. Misalnya, pecandu narkoba akan rentan melakukan tindak kriminal, terlibat dalam perkelahian, serta memberi efek buruk pada lingkungan tempat tinggalnya. Perkenalkan program dari kelompok kami. Jadi program ini program yang bekerja sama menggunakan teknologi serta memiliki basis aplikasi, di mana aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui tracking dan
pemindaian lokasi di mana tempat terjadinya narkoba. Aplikasi ini hanya diakses oleh pemerintah yang bekerja di bidang penanggulangan narkoba. Aplikasi ini akan menandai titik-titik di mana terjadinya tingkat narkoba yang banyak atau terjadinya banyak kriminalisasi dari narkoba tersebut, atau mungkin menandai lokasi-lokasi bandar narkoba. Jadi di sini BNN selaku Badan Penanggulangan Narkoba dapat mengakses dan mempermudah seluruh informasi untuk penyelesaian masalah.